Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Untuk malam ini, saya Ahmad Nirwan akan menjadi moderator untuk PCF Creative Talks dengan tema jurnalisme musik dan pengarsipan bersama pembicara Mas Wendy Putranto yang juga saya akan sapa Mas Wens yang saat ini merupakan manajer dari band Seringai. Siapa yang sudah sering mendengarkan Seringai, kita bakal ngobrol dengan manajernya sebentar. Halo, Halo selamat Mas. malam. Malam-malam. Apa kabar? Baik-baik Mas, baik. Bagaimana kabarnya Mas Wendy? Kabar baik juga, Wan. Terima Baik kasih. juga ya. Baru Iya. berbuka puasa Ya. juga di sana ya. Ya, tadi sudah buka puasa di sini sekitar Oh, 1 jam sebelum. lebih dulu ya. Iya. Dulu. Iya. Sini sudah jam 9, di sana jam 8 ya. Ya, di Iya sini Mas. jam Ya, 8. gimana kabarnya nih selama masa-masa PSBB? PSBB ini Selama ada masa-masa Ya. jadi selama masa Iya. PSBB ini ya kebanyakan di rumah pastinya. Kebanyakan di Work from rumah ya. home. Work from home dan ketemu dengan teman-teman melalui jalur ini nih, virtual seperti ini nih. Ngobrol dengan Iya. siapapun gitu ya, lewat Zoom Ya. atau lewat Instagram Live gitu. Emang udah jadi Iya. rutinitas yang baru nih. The new normalnya begini sekarang. Normal yang baru. Yoi, seperti lagunya Efek Rumah Kaca. Iya. Seperti lagu yang Rumah Kaca. Nah, ini kita ini kan apalagi tema ini malam ini mungkin ada teman-teman yang baru bergabung. Ini temanya tentang jurnalisme musik dan juga pengarsipan musik ya. Ya. Nah, itu ini kita flashback sejenak ya. Mungkin Mas Wens mungkin bisa ceritakan ya ringkasnya mungkin tentang apa yang membuat Mas Wens mulai tertarik untuk mulai menggeluti dunia jurnalisme. Itu mulai berawal dari mana? Sebenarnya kalau bicara jurnalisme udah dari zaman SMP ya. Jadi saya zaman SMP itu udah suka menulis dan bergabung dengan tim mading dulu, ekskul di sekolah zaman SMP. Dan di mading itu udah nulis tentang musik metal ya. Karena pada waktu itu awal 90-an heavy metal menjadi musik yang hip di kalangan anak-anak muda gitu. Seperti sekarang mungkin folk gitu ya. Nah di era itu tuh heavy metal dari band-band katakanlah Sepultura, ya Kreator, Megadeth, Metallica, Guns N' Roses gitu. Itu yang menjadi hype-nya pada waktu itu seperti itu gitu. Dan berlanjut di masa SMA juga gabung dengan tim mading di SMA, nulis-nulis tentang musik. Dan ketika kuliah saya ngambil jurusan jurnalistik gitu. Jadi memang tekadnya udah cukup kuat dari semenjak awal-awal gitu. Dan di jurnalistik itu saya juga karena senang musik, akhirnya saya kepikiran waktu itu untuk bikin majalah underground gitu ya. Kita belum kenal istilah fanzine atau zine musik waktu itu. Jadi istilahnya yang rame waktu itu majalah underground gitu ya. Cool kan, majalah underground bawah tanah gitu. Dan jangan lupa itu masih era Orde Baru ya, masih eranya Presiden Soeharto. Jadi benar-benar benar-benar kayaknya tuh mengerikan gitu. Karena waktu itu kalau mau jadi wartawan tuh harus persetujuan dari PWI, Wan. Jadi nggak bisa ada orang jadi wartawan tanpa persetujuan PWI gitu. Makanya kita bergerilya waktu itu bikin majalah, dan majalah ini walaupun majalah musik tapi mengangkat band-band yang belum dikenal sama sekali. Jadi kebetulan saya sering nongkrong di Blok M waktu itu, banyak teman-teman anak-anak metal yang juga nongkrong di sana. Dan teman-teman ini punya band banyak gitu ya, band-bandnya ada Tengkorak, ada Betrayer, ada Growsick, ada Trauma gitu ya, band-band metal Jakarta yang menjadi second wave-nya waktu itu. Tapi nggak ada satupun media massa yang mau mengangkat mereka, yang mau mengulas mereka gitu. Karena waktu itu masih sesuatu yang aneh nih, spesies underground ini masih belum banyak yang tahu media mainstream gitu. Apa sih ini musiknya gitu ya, cuma wahwe, grindcore nggak jelas, death metal gitu. Ya udah, karena saya kesian sama teman-teman saya ini nih punya band gitu ya, mereka latihan setiap hari, benar-benar gigih gitu. Tapi nggak ada yang mau nulis gitu, karena nggak ada yang ngerti. Ya udah,
Saya bikin majalah Brainwash namanya, dan Brainwash itu ya tahun 96 terbit untuk pertama kalinya. Bukan majalah yang bagus ya, bukan glossy atau dicetak dengan sempurna, tapi khusus di fotokopi aja. Bener-bener konsepnya cut and paste gitu. Dan semuanya memang saya konsep sendiri, mulai dari liputan, wawancara gitu ya, ngedit, ngetik naskahnya, sampai layout dari majalahnya juga saya lakukan sendiri. Dan setelah itu difotokopi di tempat tante saya gitu. Ya, berlanjut dari Brainwash, kemudian saya masuk ke dunia kerja ya di tahun 2000 pas, pertengahan tahun 2000. Saya masuk kerja di .com waktu itu. Ada sebuah portal hiburan. Jadi tahun 2000 awal itu memang di Jakarta sedang booming .com. Jadi banyak sekali .com yang terlahir ya. News portal seperti Detik, terus kemudian ada astaga.com, ada Satunet waktu itu ya, dan kita bekerja di relax.com. Jadi relax.com itu website yang mengulas tentang musik-musik juga pada saat itu. Lanjut saya kerja lagi di yang namanya musikkita.com. Dari musikkita.com saya masuk ke majalah cetak ya. Jadi media cetak yang namanya Tabloid Rock. Tabloid Rock itu dimiliki oleh kaisar bisnis rock Indonesia, namanya Lox Labor. Jadi kalau tahu Jamrud, tahu Bumerang gitu ya, tahu Logis Records, Iya, oke. paling enggak kita ada suaranya lah. Ada suaranya lah. Iya. Jadi kayak gitu, kemudian dari era.com saya join ke majalah Tabloid Rock gitu ya namanya. Di 2002. Dan saat itu memang bisa dibilang musik rock sedang rame karena itu kan tabloid miliknya si Lox Labor. Dan Lox Labor itu adalah produser dari Jamrud, ada Bumerang, God Bless juga dulu sempat di sana, Pamas. Jadi memang media itu diciptakan oleh Lox untuk mempromosikan artis-artis dari labelnya juga. Ya, itu yang memang saya kerjakan di 2002 sampai 2003 ya. Setelah itu saya 2003 mulai bergabung jadi manajernya di Upstairs. Gitu, dan sampai baru kemudian diundang. Ajakan dari bandnya yang untuk manajer, untuk jadi manajer itu waktu itu diundang, diajak sama bandnya atau gimana? Oh enggak, saya ngelamar waktu itu. Jadi saya nonton di Upstairs, main di Bis ya. Iya. Bibis itu kayak bar sempit lah di Menteng gitu di 2002-2003, dan pada waktu itu band-band yang main di sana band-band baru banyak kan. Ada Seringai di Upstairs, The Brandals gitu. Jadi memang itu apa yang mereka mainkan di sana sangat menarik. Dan akhirnya kita lihat potensi ini dari di Upstairs. Ini band ini oke. Vokalisnya jago ngomong, musiknya juga baru. Ya, The Wave itu waktu era 2000-an awal memang belum serame tahun 2005-an waktu itu. Ketika mulai ada The Killers, gitu, ada Bravely, ada Franz Ferdinand dan sebagainya. Nah itu sih pada era itu yang paling menarik itu sampai akhirnya di 2005 saya diajak oleh Adit Hidayat bergabung gitu dengan redaksi majalah Rolling Stone Indonesia gitu. Dan terus terang kaget sih ya karena Rolling Stone itu kan majalah Bible-nya musik. Jadi saya langsung menerima tawaran itu, nggak pakai pikir banyak lagi.
join lah akhirnya jadi sebagai salah satu editornya di sana di 2005. Setelah edisi ketiga saya bergabung. Jadi masuk ke edisi keempat ya. Kan Bob Marley kan? Betul. Cover itu yang legendaris. Betul. Saya masih punya. Oh gitu. Wah, keren. Iya. Udah masih simpan. Dari pertama beli dulu itu. Saya masuk pertama kali covernya majalah Rolling Stone yang menampilkan The Rolling Stones. Oh iya. Majalah apa ya kedua? Yang kedua Covernya. itu kalau nggak salah Darth Vader. Oh iya, Darth Vader ada juga. Iya, gitu. Itu edisi kedua, terus yang ketiga itu penyanyi perempuan tuh saya lupa namanya. Gitu. Saya masuk ke edisi itu. Gede. Sampai di mana waktu itu ya Rolling Stone ya? Iya, udah sampai 2005 itu Edisi malah saya beli di itu malah beli dekat bandara malah. Oh, Periplus. Dulu tinggal dekat bandara kan? Iya. Oh gitu. Jadi masuk ke bandara gitu. Iya. Nah, di daerah dekat-dekat bandara ada supermarket gitu. Ada beli di situ. Ya. Ada newsstand situ. Oke. Iya. Siap. Mas pergi? Iya. Iya, Mas. Kemudian berawal dari situ lihat dari selama 12 tahun dan sebelum-sebelumnya itu kan banyak model-model pengarsipan itu Mas yang dilakukan selama dalam untuk sebagai jurnalis musik itu pengarsipan apa saja yang sempat dialami sama Mas Wens? Pengarsipan otomatis yang paling gampang dari majalah Brainwash itu ya. Karena Brainwash itu sebelum saya menulis band-band metal di tahun 95 saat itu ya. Band seperti Tengkorak, Drausik, Trauma, Betrayer itu nggak ada yang kenal. Gitu. Jadi saya termasuk orang yang pertama mewawancarai mereka gitu. Walaupun teman-teman saya sendiri juga gitu ya. Jadi ya mereka sih seneng banget karena akhirnya sejak beberapa tahun lamanya ngeband ada yang wawancara mereka. Gitu. Ada yang wawancara mereka dan benar-benar apa ya? Mereka seneng banget diwawancara karena kondisinya mereka udah latihan mulu, manggung mulu, tapi media nggak ada yang tertarik untuk mewawancara mereka. Itu yang paling menariknya sih itu. Bahwa bagaimana mengarsipkan skena musik Indonesia di tahun 90 pertengahan gitu ya sampai sekarang ini. Jadi rencananya memang saya sendiri mau menerbitkan buku yang isinya kumpulan tulisan dari era Brainwash sampai era Rolling Stone nanti. Jadi semacam antologi tulisan gitu. Jadi itu salah satu upaya. Sudah masuk antologi ya? Iya. Iya. Jadi 96 2017. Iya. 2017 sampai 2017. Iya. Nah ini kan apalagi Mas kemarin sempat juga nulis buku ya. Maksudnya ini kumpulan tulisan yang sempat ditulis di Rolling Stone itu judulnya Musik Bis ya. Betul. Musik Bis itu Music Biz. Itu 2010 ya dirilis. 2009 waktu itu. Oktober 2009 ya. Nah 2009 itu bisa diceritakan sedikit tentang apa sih itu Musik Bis? Music Biz. Ya, itu bentuk Music Biz itu sih waktu itu memang idenya sederhana. Ini bukunya ya. Waduh. Saya simpan. Jadi buku itu merupakan sebuah rangkuman tulisan saya untuk rubrik musik bisnis di majalah Rolling Stone. Jadi memang pada era-era itu
apa ya, belajar tentang dunia musik dan bisnisnya itu masih sangat susah ya. Jadi semua orang yang berada di industri rata-rata otodidak dan mereka tidak punya manual, tidak punya guide untuk bisa bekerja di belakang layarnya musik. Nah ini yang kemudian saya coba share ke para pembaca dan alhamdulillah sih disambut dengan baik ya, sampai 3 kali cetak waktu itu. Kalau nggak salah 9.000 eksemplar lah terjualnya dan dicetak ulang 2 kali waktu itu. Sampai cetakan ketiga ya? Ya, betul. Gitu. Nah itu ini kan profesi jurnalis musik adalah profesi yang juga banyak diminat, maksudnya orang melihat jurnalis musik ini banyak diminati dan akhirnya banyak yang tertarik walaupun tidak apalagi ada masanya gitu Mas kan, seperti Mas Wens ini kemarin apalagi sampai 2017. Nah itu memang ada fase-fase itu yang buat orang mesti ada berhenti jadi jurnalis musik atau bagaimana? Iya, jadi memang era menjadi jurnalis musik itu sangat powerful sih pada waktu era-era 90-an sampai 2000 pertengahan. Pokoknya sebelum media sosial marak ya, beredar, media sosial menjadi hype gitu, menjadi fenomenal. Itu powerful sekali media massa yang mengulas musik gitu ya. Karena jurnalisnya itu bagaikan kurator, jurnalisnya itu gatekeeper gitu ya. Dia punya kekuatan untuk bisa mengatur industri musik, bahkan mencetak selera, bisa memberikan penilaian, memberikan resensi, opini terhadap sebuah band. Jadi masa depan band waktu itu juga cukup ditentukan oleh jurnalis musiknya. Tapi ketika akhirnya medsos mulai merebak dan betul, bisa dibilang kekuatannya media ini kemudian meredup gitu. Karena para pembaca kemudian beralih untuk mengikuti akun-akun di media sosial. Jadi bukan akun medianya lagi, tapi akun jurnalisnya, akun perseorangan, akun individunya yang memang memiliki taste, memiliki opini yang kuat dan sangat opinionated lah sifat. Jadi mereka sangat tertarik untuk mengikuti si individu tersebut. Itu sih. Jadi pertimbangannya memang. Masa sekarang ini adalah masa-masa yang sulit lah buat media musik, buat jurnalis musik gitu. Karena sepertinya tidak berada dalam koridor korporasi besar gitu ya. Karena udah ada blog sekarang, udah ada vlogger, harus bersaing dengan lebih inklusif ya mungkin Mas ya. Betul. Lebih apa ya? Inklusif ya. Experience-nya audiovisual gitu. Experience. Ya betul lah. Kalau berhadapan dengan audiovisual berat terus terang. Orang lebih senang nonton dibanding baca Wan. Gitu. Mungkin ada dari teman-teman, mungkin sambil kita ngobrol lagi sama Mas Wens, mungkin ada yang mau bertanya, silakan komen di kolom. Ya silakan untuk yang mau bertanya tentang jurnalisme musik dan pengarsipannya, itu bisa di kolom komen. Kemudian lanjut tadi Mas, kita ini lihat maksudnya transformasi ya, perkembangan dari media akhirnya lebih banyak ke era digital. Nah itu maksudnya yang Mas Wens lihat ini untuk jurnalisme musik sendiri itu bagaimana untuk di era digital ini? Bagaimana kesiapannya ataupun apa saja yang mungkin menurut Mas Wens itu ada prediksi tentang jurnalisme musik seperti apa nanti gitu? Ya, jadi
jurnalisme bentuknya? musik memang sekarang nggak tergantung dengan media ya. Dalam arti media massa yang berbentuk korporasi gitu. Tapi lebih cair ya, bahkan berbentuk akun Instagram aja sekarang bisa jadi media gitu ya, dengan caption, dengan foto-foto gitu ya. Dengan caption. Betul. Dan blog dari masing-masing pribadi, kayak misalnya saya masih menulis untuk web pribadi gitu ya, di blog pribadi itu wentwork.com ya, untuk menyalurkan lagi rasa kangen ya sama dunia jurnalisme musik gitu. Karena memang kerjaan saya yang sekarang tidak banyak berhubungan dengan nulis, tapi lebih banyak bagaimana berhubungan dengan event, bagaimana kita bikin konser gitu ya. Walaupun masih di dunia musik, tapi berbeda ininya, nature-nya gitu ya. Oh iya, nature-nya. Jadi sekarang ini itu terakhir gampang banget lah bikin media. Sekarang semua orang bisa menjadi media saat ini. Gitu ya, Mas. Cuman untuk mungkin dari Mas Wens, filternya tuh kayak bagaimana untuk bisa dibilang ini jurnalisme musik? Yang membedakan jadi ya antara tulisan musik ya dengan jurnalisme musik adalah pada kata jurnalisme. Jadi jurnalisme itu kan memang ada sebuah serangkaian merangkai peristiwa dan fakta gitu ya dalam satu periode dengan berdasarkan prinsip jurnalistik gitu, dalam artian berita-berita yang disajikan bisa dibuktikan kebenarannya, empirik gitu ya, dan bukan berupa hoax atau fiktif gitu. Jadi antara news dengan opini itu juga dua hal yang berbeda. Itu yang harus dipisahin gitu, bahwa dalam menulis kita harus pandai-pandai memainkan. Ini maksudnya jika kita berada di media ya. Kalau kita menulis di blog sendiri, otomatis itu sangat mewakili opini pribadi gitu. Tapi kalau berada di institusi media, itu benar-benar kondisinya berbeda dengan kita menulis di blog pribadi gitu. Kita ada dalam satu institusi, suara kita tidak mewakili medianya. Jadi ketika kita mengambil angle personal, itu memang harus benar-benar memperhatikan prinsip jurnalisme. Karena banyak kalau kita lihat di akun media sosial sekarang yang mereka tulis itu bukan jurnalisme sebenarnya. Karena bisa jadi itu sebuah copy paste dari artikel, bisa jadi itu tidak punya fakta di dalamnya, bukan karena peristiwa yang benar-benar terjadi. Tapi kalau seorang jurnalis itu pasti punya integritas terhadap jurnalismenya. Jadi ketika dia menulis, rambu-rambu atau etika jurnalistiknya itu diperhatikan. Itu sih. Ya, jadi itu kalau misalnya ada yang tidak sesuai dengan itu, berarti bukan dari bagian itu ya. Ataupun misalnya ada media yang memakai cara pendekatan sekarang itu bagaimana, Mas? Misalnya ada yang ambil sumber langsung dari medsos gitu. Itu bagaimana itu? Iya, menurut Mas? Itu menarik tuh. Jurnalisme di era digital itu memang sangat mudah gitu. Cuma nongkrong di depan komputer, tidak perlu terjun ke lapangan. Tinggal kita subscribe ke berbagai macam akun media sosial dari band atau artis, kita dapat berita gitu. Bukan sesuatu yang salah sih menurut saya. Tapi sangat generik gitu. Liputan yang sifatnya informatif doang dari media kita akan berhadapan dengan ribuan atau ratusan media yang sama menuliskan hal itu. Jadi betul. akan sangat sulit kalau kita nggak mencoba menghubungi langsung artisnya gitu ya. Bisa dibayangin kan berapa yang meng-copy paste message itu gitu. Tapi kalau kita kontak dengan nelpon atau kita wawancara langsung face to face,
itu akan benar-benar berbeda. Langsung ya. Betul, dari narasumber pertama, orang pertama. Kalau lewat medsos kan semua orang melihat, semua orang baca, dan semua orang nulis akhirnya. Jadi kalau kita benar-benar wawancara atau ketemu dengan narasumber, kita punya konten yang eksklusif. Jadi konten kita nggak ada yang nyamain. Karena itu kan tergantung pintar-pintarnya kita meng-create pertanyaan. Bagaimana kita bisa bertanya hal-hal yang mungkin tidak terpikirkan oleh penulis musik lainnya gitu. Itu karena kita dibangun dengan referensi kan. Jadi sebelum kita wawancara seseorang, pasti kita melakukan ngerjain PR. Maksudnya kita melakukan riset gitu ya tentang artisnya, menyimak karya-karya mereka, membaca tulisan-tulisan sebelumnya tentang mereka gitu ya. Jadi kita mulai memikirkan angle-nya di kepala, apa sih kira-kira yang akan kita tulis nantinya gitu, yang membuat tulisan kita berbeda, tulisan kita eksklusif dan tidak dimiliki oleh media lain gitu. Makanya saya percaya bahwa jurnalis yang rajin ya, turun ke lapangan, benar-benar berbicara dengan narasumber gitu ya, itu akan lebih dihargai oleh pembaca tulisannya. Tapi kalau jurnalis pemalas, ya biasanya cuma nongkrong depan komputer, buka Twitter, buka Instagram, ya tulis saja. Nah kalau itu sih menurut saya bukan jurnalis ya, tapi lebih content writer. Gitu. Nah, ada bedanya juga, Mas, ya. Antara jurnalis dan content writer gitu ya. Content writer ya. Gitu. Jadi mereka semuanya penulis sama-sama gitu. Tapi menurut saya jurnalis ataupun jurnalisme itu memang digenjot oleh lapangan gitu. Ketika turun mencari berita gitu ya, ketika benar-benar bertemu dengan narsum gitu ya. Itu sih kalau menurut saya definisi yang tepatnya ya untuk jurnalis gitu. Kalau content writer kan nggak perlu ya, mereka bisa menyadur dari mana-mana gitu ya, mereka bisa ngambil materinya juga ya dengan gampangnya gitu ya. Dan kadang-kadang content writer juga nggak dapat kredit kan? Jadi byline-nya bukan nama dia gitu. Yang penting kan teksnya. Nggak perlu orang tahu siapa penulisnya. Karena yang mau di-deliver adalah tulisannya gitu ya. Jadi kadang-kadang nulisnya juga mereka tidak bertanggung jawab. Karena ketika orang baca, udahlah, yang penting editor dapat tulisan gua, dan deadline terpenuhi gitu ya. Isinya kayak gimana sih nggak mau tahu gitu. Tapi kalau kita punya integritas gitu ya, itu yang akan menjadi pembeda gitu dengan jurnalis dan content writer. Gitu. Mas, kalau tentang jurnalis tadi lumayan banyak mencerahkan ini apa yang terjadi nanti di era sekarang, nanti bagaimana jurnalis musik. Kemudian ini terkait kan hasil yang ditulis oleh jurnalis itu kan bentuknya materinya seperti tulisan, bentuknya juga bisa audiovisual gitu kan. Itu yang Mas sejauh ini lihat pengarsipan tentang musik di Indonesia itu sudah berkembang sejauh apa gitu? Maksudnya apakah sudah ada bank datanya gitu yang bisa orang simak, ataupun ada website yang bisa dilihat oleh orang bagaimana pengarsipan ini berjalan khususnya di musik di Indonesia? Iya, kalau pengarsipan sih menurut saya justru dilakukan kebanyakan oleh teman-teman kolektor musik. Jadi dibandingkan oleh media musik ya. Jadi pasca tutupnya Rolling Stone dan mungkin dulu di tahun 70-an ada Aktuil ya dari Bandung, majalah musik.
Itu mereka kan merekam perjalanan musik Indonesia pada zamannya dari mulai dekade 67 sampai tutupnya Aktuil di tahun 80-an awal gitu. Kemudian dilanjutkan estafetnya oleh majalah Hai. Kemudian dilanjutkan lagi ada majalah News Musik dulu. Dilanjutkan lagi ada majalah apa ya? Tracks gitu ya, MTV Tracks, dan kemudian masuk di eranya Rolling Stone. Jadi proses pengarsipan pada saat itu udah berjalan sih, sesuai dengan medianya masing-masing. Yang mengerikan itu mungkin pasca tutupnya Rolling Stone gitu ya, 2017 sampai sekarang. Dan sebelumnya kan udah tutup tuh, Tracks tutup, Hai tutup, dan semua media yang lainnya tutup gitu. Dan proses pengarsipan media itu sekarang mungkin pindah ke digital ya, Wan. Jadi nulis-nulis di website, nulis-nulis di ranah digital gitu ya. Dan tapi kalau memang websitenya bukan berasal dari katakanlah 10 tahun atau 15 tahun sebelumnya, berarti mereka baru mulai setelah 2000, katakanlah DRS gitu. DRS itu kan udah bertahan cukup lama ya. Betul, Net Rockstar. Rockstar itu dari 2000 ya. Betul, nonton Mas Erik. Jadi 2003 sampai sekarang gitu. Mudah-mudahan di database-nya si Net Rockstar tuh masih ada tuh tulisan dari era-era 2003. Ketika mereka mendokumentasikan scene musik Bandung dan juga scene musik di Bibis. Itu mereka udah hadir di era itu. Di Bibis ya Pak. Mudah-mudahan gitu ya. Saya belum ngecek. Jadi pengen tahu juga sih apakah database-nya itu masih ada atau enggak gitu. Jadi sebenarnya dilakukan. Nah, 2017 sampai 2020 ini ya, yang memotret sih rata-rata yang mengarsipkan itu media digital ya. Kalau misalnya sekarang yang stand out sih menurut saya ada Pop Hari Ini ya, popharini.com. Wah ya. Terus apa ya? Mas Fajar ya. Ya, betul. Siapa lagi ya setelah Pop Hari Ini? Saya agak kesulitan ya soalnya untuk bisa menemukan, karena rata-rata kalau yang dibuat itu Irama Nusantara. Oh ya, Irama Nusantara udah pasti ya. Cuma Irama Nusantara dia pasti berhubungan dengan arsiparis musik-musik yang datang dari dekade 40-an, 50-an, 60-an. Mereka kalau nggak salah berhenti sampai di 80-an ya. Nah, jadi 90-an sampai 2000-an mereka belum melakukan arsiparis di situ gitu. Jadi itu sih tantangannya sekarang ya, yang paling berat. Tapi adakah kemungkinan nanti terutama sekarang Mas Wens kan berkegiatan di M-Block Space kan? Apakah ada kedepannya nanti bakal ada ruang atau ruang virtual gitu khusus untuk menyediakan itu untuk orang bisa tahu pengarsipan musik itu seperti apa kayak gitu? Iya betul, kalau yang paling baik sih kita mensupport teman-teman Irama Nusantara ya. Mereka kan gigih melakukan pengarsipan musik gitu. Karena belakangan ini setahu saya musik dari Irama Nusantara tidak hanya audionya aja, tapi mereka juga mengarsipkan penerbitan musik yang hadir di era tahun 50-an, 60-an, 70-an, 80-an gitu. Itu keren banget sih gitu. Dan mereka digitalisasi juga dalam artian mereka scan gitu ya, kemudian di upload gitu. Itu sih yang paling menarik nanti dari ini. Ada beberapa pertanyaannya udah masuk juga. Banyak nih. Bisa mungkin kita jawab satu-satu dulu ya. Iya. Ya, ada dari Kasran Empabola _Empabola itu, zaman sekarang apa kemampuan menulis itu masih penting bagi jurnalis musik ketimbang memproduksi bentuk format lainnya gitu? Apakah bisa dibilang masih perlu gitu Mas? Ini pertanyaannya nyindir nih. Untuk sekarang ya? Iya benar nih, sangat aktual nih. Ini pertanyaan yang sangat aktual. Bener banget nih, dia mempertanyakan apakah
menulis itu masih penting ya. Kalau menurut saya sih terus terang Ini substansial ya. benar. Berdasar. Ini kan fenomena ya sekarang banyak banget gitu bahwa media-media yang hadir ke audiovisual tadi, seperti yang saya bilang di depan gitu, entah di YouTube atau di Instagram gitu ya, atau di blog. Instagram ya. Tapi menurut saya memang jurnalisme musik itu harus dipresentasikan dalam format terbaiknya itu dalam bentuk tulisan. Itu adalah tradisi intelektual lah yang harus kita jaga. Karena bukan berarti juga dalam memproduksi video kita nggak menulis sih sebenarnya. Kan tetap ada skrip ya yang dibangun, tetap ditulis. Apa yang mau di konsep ya. Betul, apa yang mau dipaparkan secara visual ya. Jadi tetap ada sih yang namanya skrip itu. Jadi menurut saya nggak semuanya 100% akan berbentuk video gitu. Tapi pasti ada naskah atau skrip yang ditulis untuk mendasari dibuatnya dokumenter atau video tersebut yang bercerita tentang musik. Tapi kalau saya sendiri saya lebih memilih format old school gitu ya, tulisan. Gitu. Lebih enak membaca karena saya kebetulan senang baca. Ya. Gitu sih mungkin Siap, Mas. tasrat. Ya, mempak bola. Atau ada referensi bacaan gitu Mas untuk teman-teman yang bisa di-share untuk terkait jurnalisme gitu. Musik. Wah, itu banyak banget sih. Di Indonesia sendiri itu dulu ada jurnal namanya Jurnal Pantau. Itu jurnalisme narasi yang memang bagus. Dia menulis dengan sangat storytelling gitu ya. Gayanya bukan 5W1H itu kan format straight news gitu ya, tapi dalam format yang feature gitu, tulisan feature yang mendalam, yang khas, yang menggambarkan situasi di sekeliling wartawan itu ketika dia melakukan liputan gitu. Itu yang kemudian diadopsi oleh Rolling Stone Amerika juga dan Indonesia, yaitu seperti itu gitu kondisinya. Jadi memang saya sih lebih tertarik format yang itu. Dan kalau buku-bukunya sih banyak ya, ada buku dari Ben Fong Torres, ada buku dari Lester Bangs. Dari Indonesia itu buku dari Denny Sakri ya, 100 tahun musik Indonesia bisa. Terus dari Indonesia juga bukunya Mas Theodor KS ya, judulnya Rock and Roll Musik Indonesia. Itu juga bisa dibaca. Ada bukunya dari Idar Resmadi, teman saya juga. Masih ada ya. Saya baru baca juga. Jurnalisme musik itu judulnya. Dan menurut saya itu memang buku yang penting gitu, yang bisa di saya ada beberapa referensi. Ini juga saya beli kemarin. Itu dia betul. Bukunya jurnalisme musik. Betul. Ini bukunya kalau teman-teman mau baca mungkin. Itu ada bukunya Idar di situ. Jadi emang beberapa tulisan yang penting juga itu bisa. Terus ada ini juga boleh. Ini buat teman-teman yang jurnalisme online, ini juga menurut saya bisa direkomendasikan ke jurnalisme online ini karena bagus. Ini Engelbertus Wendratama. Dia pengajar di UGM, pengajar jurnalisme online. Ini buku yang direkomendasikan juga nih untuk dicari. Gitu. Jadi ada banyak sih buku yang bisa di ini ya. Tapi intinya memang harus memperbanyak referensi dengan membaca dan mendengarkan musik sih pastinya. Kalau seorang jurnalis musik dia harus update dengan segala macam jenis musik dan segala macam pola penulisan gitu ya, di majalah, di online gitu. Itu tuh mungkin sejauh ini itu yang bisa. Nanti kalau ada inget lagi saya kasih tahu lagi referensi. Boleh nanti
apalagi di share ya. Ya, Mas Wens, ini kita lanjut lagi mungkin pertanyaan berikutnya itu ini ada dari penari angin. ya. Itu dia bertanya tentang isu apa yang paling penting untuk disuarakan dalam dunia jurnalistik. Itu isu-isu apa yang menurut Mas Wens yang penting untuk disuarakan dalam dunia jurnalistik musik ini? Misalnya apa tentang musisinya kah atau bagaimana? Iya. Banyak banget sebenarnya ya. Kalau pertanyaan ini isu yang paling penting itu hampir semuanya penting sih ya. Cuma kalau mau memilih skala prioritas, mungkin isu kesejahteraan pencipta lagu, gitu ya. Isu kesejahteraan musisi, itu yang masih harus terus digaungkan karena hak dan kewajibannya para pencipta lagu atau musisi di Indonesia masih belum terjamin. Jadi banyak dari musisi-musisi, khususnya yang zaman sebelum internet ya, sebelum era internet itu mereka nggak menerima royalti gitu ya dari musik yang mereka ciptakan, nggak menerima jerih payah dari musik mereka sendiri. Nah, itu yang miris sih. Dan di Rolling Stone dulu saya sering menulis tentang topik-topik tersebut agar mereka membuka mata bahwa masuk ke bisnis musik itu kita harus memiliki pengetahuan gitu, yang cukup agar kita tidak gampang ditipu gitu. Karena kalau tahu lagunya Guns N' Roses ya, Welcome to the Jungle, itu ceritanya Axl ketika pertama kali datang ke Los Angeles gitu ya, masuk ke kota musik dunia, dan dia merasa sangat baru, belum tahu apa-apa, dan kalau nggak ngerti apa-apa ya you're gonna die. Gitu. Jadi itu cerita tentang perasaannya itu bisa tangkap ya. Betul gitu. Itu yang paling penting sih, karena kalau tiba-tiba kita ngetop terkenal gitu ya dari lagu-lagu atau dari karya kita, tapi ternyata kontrak yang kita tanda tangani itu buruk, kita menyesal kemudian gitu karena tidak sempat membahas isi kontrak tersebut dengan penasihat hukum atau dengan pengacara gitu. Akhirnya ketika rilis albumnya udah meledak gitu, jutaan kopi, ternyata di kontrak tersebut tertulis bahwa royalti yang diterima oleh pencipta lagu atau performernya cuma 1%, Ya. 99% masuk ke label misalnya. Itu Bagai bumi dan langit ya. bisa Iya. kejadian. Jadi zaman dulu juga saya dengar cerita-cerita dari band-band Indonesia di dekade 80-an, 90-an, banyak yang mengalami penipuan secara halus. Ada satu band besar di Indonesia yang mereka mau menandatangani kontrak, tapi di kertasnya itu blank, masih belum ada pasal-pasalnya. Udah tanda tangan aja dulu di sini. Jadi tanda tangan dulu baru dikasih pasal. Tuh, ada yang kayak gitu. Dan ternyata pas dibaca, wah gila ya, karena mereka cerita waktu itu ya kita masih bego, kita belum ngerti apa-apa. Kita dapat tawaran kontrak, kita tanda tangan aja gitu. Yang penting kita bisa rekaman gitu. Tanpa baca dulu ya. Tanpa baca dan bahkan tanpa tahu isi dari kontraknya apa, karena kan cuma suruh tanda tangan duluan. Baru di kertasnya diisi pasal-pasalnya. Itu gokil sih. Itu jadi itu salah satu. Isu itu salah satunya ya. Betul. Yang perlu disampaikan ya, kesejahteraan. Betul. Ya. Ya sekarang udah membaik Juga, tapi karena kan ini era digital ya, lebih transparan gitu. Tapi kalau pada saat itu sih masih sangat-sangat buas lah industri musik gitu. Gitu mungkin penari angin. Ya. Oke, mungkin kita lanjut lagi ke yang penanya berikutnya ini sempat ikuti obrolan di Dead Rockstar Mas ternyata.
Oh, yang bersama Sir Dendi. Ya, ini ada yang nyeletuk butuh media musik yang ugal-ugalan nih. Menurut Mas Wens, penting nggak? Masih pentingkah kehadiran media musik yang ugal-ugalan? Maksudnya kayak modelnya kayak yang bikin propaganda gitu. Mungkin kayak Aktuil dulu ya. Abraham nih, ini teman saya dari Surabaya nih yang nanya ini nih. Ya, Pak Abraham ya, Bapak Abraham. Iya, dia punya zin yang bagus ya. Jadi menurut saya yang dia tanya ini mungkin dalam artian opininya ya, bukan kerangka jurnalisme musiknya yang ugal-ugalan gitu. Karena kalau artinya harus ugal-ugalan di opini nggak masalah buat saya. Karena opini itu bebas ya, semua orang bisa menyuarakan pendapatnya dia, semua orang bisa bersuara tentang apapun, mau menghujat, bahkan mau mengkritik, memprotes, meresensi dengan baik, memuji, itu bisa. Kan yang nanti akan dinilai oleh pembaca adalah isi tulisan. Apakah tulisan ini sesuai dengan musik yang ditampilkan oleh artisnya, atau ternyata emang si penulisnya cuma mau nyari panggung aja nih, nyari panggung agar bisa dikenal, kan harus menyerang, ya kan? Harus kritik, harus protes, tapi argumentasinya ternyata lemah di situ. Nah, itu akan jadi pertanggungjawaban sendiri buat dia. Tapi kalau ugalannya dinulis berita sih agak nggak setuju tuh saya, karena ada prinsip jurnalismenya juga ya, ada rambu-rambu yang harus kita patuhin sih ketika nulis berita. Itu nggak boleh beropini gitu, tapi harus berdasarkan fakta yang ada di lapangan, yang peristiwa yang terjadi, harus ada unsur faktualnya gitu. Karena kalau ugal-ugalan kan bisa berarti nggak ada verifikasinya ya. Gitu, jadi ya udah asal tulis aja gitu. Nggak cross check aja gitu. Nggak ada cross check, nggak ada verifikasi. Seperti yang kemarin terjadi ini. Jadi itu jangan sampai nulis ugal-ugalan gitu, karena kalau attitude bisa kita keluarkan ketika kita nulis opini gitu. Tapi kalau kita nulis berita, kita tidak boleh beropini. Itu yang harus dipisahin tuh. Betul gitu. Jadi kalau media musik ugal-ugalan, kalau yang isinya opini semua ya boleh. Gitu, silakan gitu, tapi nanti akan di ini ya, itu istilahnya kan jurnalisme gonzo, kalau gaya-gaya yang ugal-ugalan gitu ya, seperti dipopulerkan oleh Lester Bangs, tulisannya nyentrik gitu, gitu. Gonzo jurnalisme, betul. Kalau di jurnalisme selengean lah ya, mungkin kayak gitu ya, si Abraham. Ada juga yang begitu. Nah ini Mas, tadi mungkin ada lagi satu pertanyaan, ini ada dari Ivan. Ini mungkin sempat kita ketemuannya di waktu acara dulu ya. Fotografer waktu 2013 ya. Ya itu kita ketemu sama Ivan nih. Ivan bertanya fenomena digitalisasi media yang kayak tadi kita bahas itu gimana menurut Mas Wens? Maksudnya fenomenanya ini sampai kayak gimana gitu, maksudnya apakah nanti bakal model-modelnya kayak gimana? Menurut itu mungkin yang dia tanyakan. Iya, saya terus terang sangat kesulitan sih sekarang ini untuk bisa berbicara tentang media digital yang mengulas musik gitu. Karena banyak yang datang dan pergi dalam waktu yang cepat. Karena dengan format yang digital sangat mudah juga, tapi kadang-kadang tulisan yang dikeluarkan itu sebatas informatif aja, tidak memberikan wawasan, tidak memberikan pengetahuan atau memberikan pemahaman bagi pembacanya untuk bisa mengapresiasi musik lebih dalam gitu. Karena kalau kita cuma tahu informasi ini rilis ini pada hari ini tanggal segini dan ini begini. Kategori 5W1H itu membosankan gitu. Jadi
Kalau saya lebih tertarik menulis berita walaupun digital, tapi bisa panjang juga gitu. Jadi istilahnya long form gitu ya. Long form artikel dan dihadirkan di media digital. Kan nggak ada batasan space kalau digital. Mau nulis sepanjang apapun bisa sebenarnya. Tapi bagaimana bisa menjaga tulisan itu tidak membosankan gitu ya, tetap menarik setelah kita baca lebih dari 15 menit atau 20 menit atau 30 menit. Nah, itu yang menjadi PR yang harus dilakukan oleh si penulisnya tuh. Jadi format cetak atau digital buat saya sih sekarang ini udah jadi masalah ya. Karena kan tetap intinya tuh di kontennya, di tulisannya gitu. Bahkan bisa banyak format-format baru ya, yang lebih interaktif, yang lebih imersif gitu ya, dari video, ada foto, bahkan dia bisa augmented reality segala macam. Perkembangannya, informasinya bisa jauh lebih maju sekarang. Jadi menjadi added value dari beritanya itu sendiri. Kayak dia bercerita tentang musisi legendaris, nggak dibangun berdasarkan kronologi, tapi ada campuran video, ada teks, ada foto gitu ya. Ada penampilan lainnya, komplit. Jadinya bisa lebih memperkaya pengetahuan pembacanya. Itu sih menarik yang juga perhatian ya. betul. Tahu. Betul. Itu Nah sih. ini Mas Wens, terakhir nih, mungkin karena durasi juga, Ya. takutnya nanti langsung otomatis otomatis live-nya berhenti Selesai, ya. ya. Biasa karena gitu. Ya. Jadi ini satu pertanyaan terakhir nih, gimana sih caranya membedakan media online yang betulan berperan membangun industri musik dengan yang cuma nyari traffic? Ya, keren deh. Ini keren. Ya. Dari Gung Boy. Dari Gung Boy. Gung Boy. Iya. Ya, Mas Gung Boy. Thank you. Ini wartawan juga sebenarnya dia ini, orang CNN Indonesia ini. Lagi nyamar. Kita tanya balik aja gimana nih media online yang beneran membangun industri musik dengan yang nyari traffic gimana? Karena intinya sih sebenarnya kelihatan dari tulisan, dari konten, dari isi gitu. Biasanya rata-rata yang media mencari traffic doang itu jualan clickbait. Judul yang bombastis, judul yang kontroversial, judul yang kadang-kala malah isinya tidak berhubungan dengan judulnya. Jadi menipu pembaca gitu. Yang penting pembaca udah ngeklik gitu. Jadi klik hunter aja dia. Bagaimana dari sepanjang 5 paragraf tulisan ternyata nggak ada pemaparan yang sama dengan di judulnya. Itu menurut saya sih udah masuk kategori clickbait gitu ya. Tinggal gampang kok nyari media-media seperti itu, bisa dilihat dari judulnya gitu. Kalau ternyata antara isi dengan judul tidak sama, tidak sinkron, itu udah dipastikan cuma nyari traffic medianya. Apa yang terjadi belakangan ini ya, di sebuah situs berita musik yang menghebohkan belakangan ini ya. Betul. Ya, itu sampai banyak yang gitu ya. Betul. Ya. Mereka sangat disayangkan lah. Kalau yang dicari cuma sekedar kontroversinya, trafficnya gitu ya. Tapi isinya tidak mencerminkan itu sebenarnya. Gitu. Itu sih paling Gung. Bisa aja nih si Agung. Semoga CNN Indonesia nggak termasuk. Iya, Mas ini ada salam nih dari basisnya Frontside. Apa Anda mau punya manajer? Frontside nggak punya manajer nih. Frontside mau jadi jurnalis musik aja nggak? betul. Terkait ini dong. Iya. Ya Mas. Salam buat jadi ya. Salam untuk Om Indar juga ya. Ini kemarin Honda juga bikin konten Honda Live Session. Oke. Itu Frontside tampil untuk program ini. Live konsep. Ya udah bisa ditonton Mas. Honda Live Session ada YouTube. penampilan dari Frontside.
Iya. Di YouTube-nya? Di YouTube. Ada di Oh, YouTube-nya oke. Honda Live Session. Honda Jagoanku. Tanpa ada Ya, penonton? ada tanpa Honda Jagoanku aja. Oh enggak, bukan. Maksudnya ketika mereka manggung nggak ada penonton ya si frontside? Iya, live session gitu. Oh, oke. Gokil. Live sessionnya di bengkel. Di oh, serius? Ya, bolehlah ditonton nanti. Boleh, ntar dicek. Siap. Oke, Mas Wens, ini kita mungkin karena durasi ini hanya 1 jam, jadi mungkin dari teman-teman yang mau bertanya lagi ataupun tertarik untuk bertanya bisa langsung DM di Mas Wens. Apa saja yang terkait, terutama teman-teman yang bergelut di bidang jurnalistik. Ya. Mungkin bisa ada mungkin yang mau ditanyakan tentang jurnalisme musik, bisa langsung ke Mas Wens. Nanti silahkan lah. Saling berkomunikasi. Nah, ini sebelum saya tutup ini kita sudah tahu bahwa PCF Creative Talks ini merupakan bagian dari From Home Solidarity, yaitu program virtual event di mana kita mengadakannya untuk upaya penggalangan dana, membantu segala upaya untuk melawan pandemi ini melalui kitabisa.com. Nah, itu selain itu kita untuk info-info PCF Creative Talks berikutnya itu kita bisa ikuti di Produk Studio. Nanti Produk Studio juga bakal ada semacam kegiatannya selain ini, ada kelas kreatif kelas, online kelas juga melalui akun di Instagram, kemudian ada juga di lewat website. Jadi selama masa pandemi ini juga Astra Motor juga berkomitmen untuk berkontribusi untuk membantu penanganan dan pencegahan wabah di sini dalam bentuk membuat wastafel portable dan bantuan untuk Satgas COVID di rumah sakit di Unhas, Mas. Oke, keren. Jadi banyak upaya ini. Nah ini Mas, untuk terakhir nih, paling terakhir mungkin singkat saja. Ini Mas lihat bagaimana sih polanya nanti ini ataupun patternnya nanti untuk khususnya untuk jurnalisme musik dan pengarsipan selama era ini, selama mungkin kita dalam bentuk-bentuk apa saja sih yang selama di masa pandemi ini nanti. Wah, itu keren banget sih, karena terus terang kita harus mendokumentasikan masa-masa pandemi ini berlangsung. Karena mungkin bisa jadi ini nggak akan terulang lagi, atau mungkin baru terulang lagi 70 tahun kemudian atau 80 tahun kemudian. Karena ini jangan deh. Atau jangan sama sekali ya. Tapi yang pasti ini fase yang menarik gitu, ketika semua musisi ada di rumah, semua pencipta lagu ada di rumah, perform di rumah, dan itu harus kita dokumentasikan, entah kita tulis, entah kita rekam, entah kita abadikan dalam bentuk novel misalnya. Ada masanya yang katakanlah kayak pernah tahu ada novelnya Gabriel Garcia Marquez gitu ya, Love in Time of Cholera gitu, itu keren banget. Jadi mungkin concert in time of pandemi COVID-19 gitu, itu in corona gitu, benar, itu bisa menarik. Betul. Jadi ini kan udah berjalan berapa, 2 bulan ya katakanlah ya. Jadi cukuplah 2 bulan untuk mendokumentasikan masa-masa pandemi ini, menulis tentang apa saja yang terjadi di dunia musik. Itu menarik sih, dari Makassar menulis, dari Jakarta menulis, Bandung, Surabaya, kota lain gitu, dan nanti digabung di satu website gitu misalnya musikdikalapandemi.com. Ya, itu terdokumentasikan secara utuh arsipnya gitu. Nggak perlu jadi jurnalis, cukup penulis musik yang ada di masing-masing skena musiknya aja mendokumentasikan masa-masa sekarang ini, masa-masa yang penuh tantangan, sangat menarik sih sebenarnya gitu. Itu sih kita bisa nanti siapa tahu anak cucu kita baca. Sih kan ya, betul juga. Gitu. Jadi mereka tahu apa aja yang terjadi ya waktu 2020 ketika ada virus melanda dunia dan seluruh aktivitas berhenti termasuk konser. Itu pasti menarik tuh, Wan.
Ayolah kita Ya, mulai. boleh. Oke, kita mengakhiri dulu sebelum mulai. Mengakhiri obrolan ini, nanti kita mulai lagi deh. Ya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung. Makasih banyak, Brosis yang ikuti followers Ona Jagoanku. Kita ketemu di PCF Creative Talks berikutnya. Ya, makasih banyak Mas Wens. Terima kasih. Sama-sama. Siap. Dari Jakarta. Selamat malam. Terima kasih semuanya yang Ya. nonton.